Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita rangkai dengan salawat dan salam untuk junjungan alam Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini yang kami buat dalam bentuk program intip, yaitu informasi tentang ilmu dan peradaban. Kami sekarang berada di sebuah kawasan yang cukup jauh juga dari tempat kami, sekitar 6 kilometeran. Karena kami menganggap bahwa ilmu itu didatangi, ya, bukan mendatangi seperti yang pernah disampaikan oleh khalifah-khalifah sebelumnya dan imam-imam sebelumnya. Kami merasa bahwa apa yang kita sampaikan hari ini juga akan bermanfaat untuk kita semua, terkait dengan karisma salah seorang ulama yang pernah ada di bumi Riau ini tentunya. Kami sengaja bertemu dengan seorang ustadz, yaitu Bapak Dr. Haji Kasmidin LCMA, dan segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak kemana-mana hari ini? Nanti sore cuma ngajarkan ya. Ngajar ya. Ya. Baik ya. Ustaz, kita segera masuk ke apa yang akan kita bincangkan. Benarkah Ustaz itu merupakan salah seorang murid daripada Buya Syekh Haji Haidarus Ghani Al-Khalili? Ya, kalau dalam bentuk pendidikan formal, dalam bentuk sebagai murid yang berstatus terdaftar, iya, pada waktu menyemi Buya itu belum menjadi murid secara lokal gitu kan. Belajar di situ. Iya. Tapi mungkin Ustadz ya pernah bertemu dengan beliau. Ya, nah baik, sebelum kita lanjutkan, mungkin Ustadz pernah dulu bercerita dulu tentang latar belakang pendidikan dari mulai SD mungkin sampai ke sekolah ke Batu Surat dan lain sebagainya. Silakan Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, saya mengucapkan selamat datang kepada tim yang sudah mencoba berkiprah untuk kebaikan Riau menjadi suri tauladan para ulama masa akan datang. Saya asli lahir di Danau Bingkuang. Ya, Pasar Danau Bingkuang. Dulu di kampung itu ada 2 pameo. Kalau kita mau menjadi orang, sekolah ke MTI Candung atau ke Batu Bersurat. Kedua-duanya itu terbiah. Ya, terbiah. Jadi kebetulan saya punya kawan yang ketika itu memang sudah punya keinginan ke MTI Candung. Saya ketika itu masih mendaftar ke sekolah menengah atau SMP ya. SMP di Tambang. Sudah terdaftar dan sudah sekolah. Jadi akhirnya karena kawan ini merangkul, saya pindah ke MTI Candung. Jadi saya lahir tahun 70, berangkat ke MTI Candung 1982. Jadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada semacam apa istilah orang sekarang ini, tidak nyambung lah. Tidak nyambung. Jadi baca kitab itu tidak paham. Sulit memahami apa yang disampaikan oleh guru tentang. Masih ingat nggak Ustaz itu siapa waktu itu gurunya? Kalau Buya Candung masih hidup? Oh, enggak ada. Sudah meninggal ya.
Jadi sudah guru-guru biasa kan. Jadi ada keinginan pindah ke SMP lagi. SMP. Jadi saya coba bertanya kepada salah seorang senior dan sekarang masih hidup di Padang kan. Di Padang. Ya, dia menjadi KUA Ustadz Ali Amran. Ketika itu dia membimbing saya belajar. Jadi saya sampaikan, Ustadz saya mau pindah aja lah ke SMP karena udah enggak nyambung apa membaca kitab kuning nih. Jadi kata beliau, dia dekat dengan salah seorang syekh, kalau tak salah namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim orang tarekat Naqsabandi. Jadi beliau menyampaikan bahwa kalau ingin hati itu terbuka, carilah orang-orang sufi, orang-orang tarekat Naqsabandi. Jadi katanya ada di Riau itu yang orang ahli tarekat dan sangat populer seketika itu. Kebetulan kan antara rumahnya Syekh Ibrahim ini, mursyid yang berada di Sumbar itu, dengan istri Buya Syekh Aidarus Gani, orang penampung tuh, berdekatan. Jadi di situ mungkin dapat informasi dia kan tentang sosok Buya Syekh Aidarus ini. Jadi pergilah ke Buya Syekh Aidarus tuh, minta di situ ditiupkan atau di kalau bahasa kampung dibonto kan, dibonto ubun-ubun nih. Jadi pulang saya ke kampung, nampaklah di rumah salah seorang ustadz namanya Ustadz Alimuddin. Sekarang masih ada di Danau ya. Nampaklah wajahnya Buya Syekh Aidarus tuh. Jadi memang dari pancaran gambar itu saya merasa ada sentuhan batin itu. Jadi banyak buya-buya, gambar-gambar, foto-foto ulama-ulama. Saya tidak menemukan tatapan foto beliau itu kan. Dia baru foto, nampak itu ada karismatik beliau kan. Kayaknya ini buya yang saya cari ini. Di Sumbar itu kan banyak juga buya-buya kan. Tapi orang-orang tarekat tidak banyak. Jadi memang apa istilahnya, antara melihat ulama yang punya potensi tasawuf tarekat itu memang berbeda sepertinya. Jadi pulanglah ke Danau. Pulang ke Danau, pertama saya minta pindah dulu untuk ke Pondok Buya Aidarus, tapi keluarga tidak mengizinkan. Tentu ada pertimbangan kan, karena dengan kawan dulu bawanya kan. Jadi itu sekitar tahun berapa? 82, 83, 84, antara 84, 85 lah. Jadi ada orang Danau tu selalu suluk ke Buya Aidarus. Pak Usu namanya, Pak Usu di Pasar Danau tu. Bagus kalau kamu memang betul-betul ingin belajar, memang temilah Buya tu katanya kan. Memang Buya tu dari yang kami rasakan berbeda gitu kan. Jadi berangkat saya ke situ sama orang-orang tarekat pergi takziah. Duduk saya di depan Buya tu di sini, saya dekat pintu. Jadi memang Buya tu pandangannya tajam gitu. Jadi kalau kita natap dia natap kita, itu grogi itu langsung datang kan. Jadi memang berbeda lah kan. Jadi udah agak sepi orang, tidak ada lagi bertanya. Saya nanya, Buya, saya sekolah di MTI Candung. Jadi mau pindah nih Buya ke SMP. Kenapa pindah? Ya, tidak payahnya baca kitab kuning ke Buya. Tak bisa, tidak masuk ke hati ke Buya. Kata Buya tu, hati kamu kotor katanya. Dia bilang itu, hati kotor. Jadi sebelum dia menjawab itu, apa sebabnya ini Buya? Hati kamu kotor. Ya, jadi dibilangnya seperti antara Imam Syafi'i dengan Imam Waqi' katanya. Imam Waqi' diceritakanlah bahwa Imam Syafi'i itu pernah menemui Imam Waqi' karena ada kesulitan menghafal, hafiznya hilang. Jadi disebutkanlah oleh Imam Waqi' bahwa hatinya kotor. Jadi itu disampaikan oleh Buya Aidarus sama saya. Jadi apa jalan yang terbaik saya lakukan Buya? Dia nggak nyuruh pindah ke pondok dia. Kalau sepertinya
ada apa itu tendensius mau pindah ke pondok dan tuh pindahlah sini kan. Nah, ini enggak ada ngomong itu. Jadi sinilah katanya kan. Bukalah kening katanya kan. Buka kening nih. Dibuka kening di apa sama Buya itu kan. Situlah saya merasakan seperti dingin. Bisa dirasakan tapi sulit diungkapkan. Itu. Jadi setelah itu cobalah lagi balik ke Candung, jangan cepat pindah. Pas ke Candung di kelas 4 tuh saya langsung juara 3. Juara 3. Itu sungguh luar biasa. Tidak terbayangkan sama saya dulu. Tidak paham, bisa langsung juara 3. Iya, juara 3. Termasuk melebihi 10 besar kan. Jadi sudah nyambung tuh. Yang lebih uniknya itu semangat belajar tuh. Semangat belajar meningkat sekali. Saya cari guru belajar ke rumahnya. Sampai kelas 7 itu jam 2:30 saya berani berjalan kaki 5 kilo. Namanya ke Desa Lundang. Lundang. Lundang tak salah. Koto Hilalang. Ke Koto Hilalang itu lebih kurang 5 kilo jalan kaki. Itu juga saya belajar ke Buya Belubi namanya. Cuman yang uniknya itu semangat yang muncul itu memang dari Buya ini. Itu yang saya rasakan. Orang nggak ada belajar kelompok ke rumah-rumah itu nggak ada kan. Tapi saya selalu belajar pergi telaki itu kan. Sudah itu rindu sama Buya ini nggak bisa ditahan gitu. Mau pindah. Jadi di penghujung akhir kelas 7 atau sekitar baru menaiki kelas 7, ini sudah nggak ada apalagi mau pindah aja. Pindah saja. Waktu itu perasaan ke Mesir nggak ada. Belum ada perasaan ke Mesir. Walaupun ada cita-cita, tapi secara batin yang begitu ngotot ke Mesir nggak juga. Tapi ingin ke Buya nih. Jadi sebelum kelas 7 itu juga pernah berkunjung ke Kuntu Darussalam. Saya tunggu dia di Danau Bingkuang. Menunggu Danau Bingkuang, berangkat kami ke Kuntu. Saya selalu mengiring Buya nih, selalu belakang dia. Buya Jamarin? Buya Idarus. Idarus ya? Sama Buya Idarus. Di salah satu tempat istirahat, entah sembahyang zuhur, entah sembahyang asar. Juga saya berjemaah sama Buya, dipanggil lagi sama Buya tuh. Sini katanya. Diulang lagi tip kedua. Tip kedua. Sudah itu, tapi tip kedua ini belum kelas 7 nih. Belum kelas 7. Di awal kelas 7 itu baru ada jalan pindah. Jalan pindah sama Buya. Cuman sayang Buya sudah terlanjur meninggal dunia. Itu yang apa? Tapi rindu saya itu sama Buya itu sudah menggebu-gebu kan. Pas Buya Alidin pulang, saya bisa pindah. Jadi itu yang saya rasakan dari Buya Idarus. Jadi kalau secara terstruktur pendidikan saya tidak mengikuti, tapi saya mengatakan bahwa ada istilahnya nih pembuka keran tuh beliau tuh, pembuka keran tuh. Jadi saya kira melebihi dari guru yang berada dalam lokal saya kira. Karena dia membuka batin gitu kan. Jadi akhirnya Ustadz itu tamatnya di Batu Besurat atau tetap di Candung? Di Batu Besurat. Batu Besurat. Jadi setahun di Batu Besurat. Tapi waktu itu sudah diwarisi oleh anak-anak beliau, Buya Alidin. Nah, selain daripada tadinya waktu bercita-cita untuk ke Mesir itu terjadinya pada tahun terakhir tahun ke kelas 7 itu ya? 90. Kebetulan adik Buya Alidin atau anak Buya Idarus juga ke Mesir. Jadi istilahnya termotivasi lagi. Artinya kan Buya Alidin kan beberapa orang kan ke Mesir. Termasuk anak-anak juga. Banyak di Mesir ya. Jadi kira-kira seperti apa jalan itu tuh dulu ketika Ustadz diplot atau diberikan izin oleh Buya Alidin untuk berangkat ke Mesir itu, apa persyaratan yang paling utama waktu itu? Ya kalau ketika itu enggak begitu seperti sekarang yang itu dibuka oleh Kemenak testing kan. Kalau seketika itu enggak ada. Jadi
kalau adik Buya Pak Harun Razi, kan sama-sama beliau sini. Sama ya. Nah, jadi memang beliau sudah ada bantuan dari gubernur Pak Suripto kalau nggak salah. Yang saya pribadi, saya urus paspor, kami berangkat begitu aja, dan dijemput oleh kakak senior. Ya dari Mesir, Buya Alwi. Begitu aja, cuman enggak begitu banyak apa kan. Mungkin barangkali alumni Buya Alidin yang entah keduanya atau perdana kami ini yang berangkat ke Mesir. Berangkat ya. Ya. Jadi itu tahun berapa itu Ustaz? 90 ya. Nah, ingat enggak siapa-siapa kawan waktu itu yang sama-sama berangkat? Saya Ustadz Pak Harun Razi, Ustadz Talibul Hadi yang dikasihkan 3 orang kami. 3 orang ya. Ya, yang senior itu baru siapa Ustadz Nexon kan, Ustadz Ridwan. Berarti Nexon duluan ya. Nexon duluan, terus seperti Ustadz Aprizon itu kapan? Bawa saya. Bawa lagi ya? Bawa. 1 tahun entah 2 tahun tuh. Salah seorang daripada murid Buya Aidarus itu ada namanya Ustadz atau Angku Mudo Jamarin ya. Dia balik ke kampung setelah selesai tugasnya belajar di Batu Surat, balik ke Kuntu dan memimpin membangun sebuah pondok pesantren. Itu ada anak beliau yang tua itu namanya Haji Junaidi. Itu kenal Ustaz? Kenal ya. Dengan bawa saya dia. Bawa ya. Pernah bertemu di Mesir? Serumah. Serumah. Ya, serumah. Serumah ya. Jadi kembali kita kepada masalah karismatik dan kelebihan daripada Buya Aidarus itu di dalam memberikan pemahaman dengan izin Allah. Karena sungguhnya Allah lah yang mengizinkan Ustaz ya. Kalau seseorang itu Allah kehendaki baik, itu hadis Nabi SAW mengatakan begitu ya. Allah akan pahamkan dia itu dalam bidang agama. Nah, sementara almarhum Buya Aidarus itu memang ada trik-trik dia trik-trik dia untuk bisa memontok tadi ya, bisa menjampi-jampi lebih kerennya lagi ya, mendoakan lah kalau bahasa yang lebih pas ya, untuk seseorang murid, untuk santrinya supaya dia kepalanya dingin dan bisa masuk. Artinya mungkin termasuk ilmu menobatkan lah ya. Jadi kalau tadi misalnya dikatakan oleh beliau itu banyak dosa gitu kan. Kira-kira ngaku nak Ustaz waktu itu tuh banyak dosa gitu kan. Ada enggak perasaan yang memang belum dekat dengan Allah lah ya? Ada enggak kira-kira waktu itu? Ada ya? Ada. Jadi mungkin barangkali saya mungkin dengan bapak orang tua ayah, memang waktu itu karena bapak sudah cerai dengan ibu, semacam entah kekesalan, entah kedongkolan, karena saya umur 2 bulan ditinggalkan bapak. Jadi cerai itu ya. Jadi yang kesan dari ibu itu sepertinya menimbulkan kekesalan sama bapak gitu kan. Ditambah mungkin faktor dengan ibu mungkin agak pelawan gitu kan. Agak pelawan. Jadi itu yang terasa. Nah, jadi setelah saya menemui Buya Aidarus itu, ibu saya pulang datang ke Candung, saya langsung bersimpuh di kakinya. Saya mohon maaf kepada ibu, langsung nangis itu. Jadi bagaimana ya? Batin itu berubah gitu. Nggak seperti dulu bertahajud malam sudah mulai rajin, baca selawat. Jadi memang ada sentuhan batin itu mungkin. Jadi kata kawan-kawan setelah ini saya buka-buka itu. Saya membukanya ceritanya setelah pulang dari Mesir. Sebelum nggak pernah saya buka. Jadi rupanya kata Ustadz Kadar, 2 orang yang mengalami seperti ini. Ustadz Nazar, satu saya. Saya tanya apa doa yang dijapa Buya itu. Jadi Ustadz Kadar yang dapat doa itu. Kabarnya juga Ustadz abangnya dari Kadar juga seperti itu ya. Artinya orang yang bandel, orang yang santri yang memang agak pelawan sedikit, tapi begitu Buya memberikan yang tadi macam doa-doa, akhirnya Ustadz Nasruddin, abang dari kantor ini, kabarnya juga jadi juara kelas ya. Saya sebelumnya juga banyak sharing dapat informasi tentang beliau kan. Dan pernah nampak beliau berjalan di Bukit Tinggi. Beliau tuh memang berjalan tuh nampak supinya kan, pakai sorban, pakai sarung, jalannya nunduk gitu kan. Ndak
mak kata ini orang-orang yang ustadz juga banyak kan. Tapi Buya itu memang memakai dia pakai. Saya juga pernah mendapat informasi ada salah seorang ustadz di sini yang orang-orang anti tarekat mengajak Buya itu berdebat. Buya itu tidak merespon. Jadi kata Buya itu tidak ada artinya. Jadi memang beliau itu kalau nggak penting bagi dia, nggak mau dia. Tapi beda dengan Buya Syekh Wali mungkin ya. Kalau Syekh Wali juga mau berdebat. Jadi katanya nggak mau berdebat dia, masuk aja dulu. Ikut dengan kami bersalawat, berzikir. Emang ikut dia. Nah setelah ikut tadi ditanya oleh Buya gitu kan. Nah, sekarang setelah ikut ini apa yang dirasakan gitu kan. Ternyata tidak ada yang menyalahi. Seperti itu kabarnya ya yang kita terima. Buya Idarus itu saya dapat informasi kenapa dia mau berdebat karena memang katanya orang tuh nggak paham gitu. Ya cuman gitu aja. Jadi kalau orang tuh datang mungkin dilayani, tapi karena beliau tuh sikapnya beda kan. Nah, jadi kalau dianggap tidak bermanfaat ya dia tidak perlu dia. Layanilah. Layani. Kembali kita di soal dosa pribadi yang membuat hati kita kelam gitu Ustaz ya. Lalu ada Ustaz Buya Idarus yang bisa membantu ya kan mendoakan kepada Allah. Nah, ada nak imbas kira-kira perceraian antara ibu dan bapak di usia berapa tadi? Umur 2 bulan. Umur 2 bulan ya, masih bayi betul ya, masih bayi betul ya. Ada nggak imbas daripada mungkin setelah Ustadz itu berumur 6 atau 7 tahun itu tahu bahwa ditinggalkan oleh ayah gitu kan, ada nggak sekira-kira dalam hati itu juga kesal dengan orang tua? Yang pertama dulu saya dengan ibu agak pelawan. Agak pelawan. Ditambah agak kesal sama orang tua kan yang laki-laki. Jadi yang paling terasa itu dulu pernah juga saya disuruh ngaji sama ibu. Waktu itu hari gelap, saya bilang dengan hati membangkang tuh kan nggak nampak sama emak nih hari golap kan. Pas setelah saya ngomong tuh berjalan nyangkut mata nih ke tali hamparan kain tuh kan. Jadi tadi awak ngomong nggak nampak dia emak kan merupakan mata kita yang jadi memang apa istilahnya kedongkolan sama ibu itulah mungkin begitu cepat mendapat apa namanya itu pemberitahuan Allah ya. Jadi waktu ketik itu memang sering membangkang agak pelawan lah bahasa kampung awak kan dengan orang tua gitu. Ya karena memang ibu atau mak dengan kita kayak dia kita melawan kan. Mungkin kalau ada bapak mungkin bisa juga ikut-ikutan ya. Tapi karena beliau waktu umur sudah mencapai dewasa lah ya, sudah 18 tahun kelas 7 ya. Itu pernah ketemu sama ayah? Pernah sering. Jadi di samping itu memang paling tidaknya tiap hari Lebaran pasti datang. Bahkan kalau sempat terlambat bapaknya marah dia. Jadi bapaknya kalau hubungan silaturahim antara bapak dengan anak tidak putus ya. Walaupun ada menyimpan apa kan. Itu kewajiban seorang anak ya. Sebelum ke Mesir itu Ustaz itu apa yang ucapan dari orang tua kedua-duanya lah kepada Ustaz? Ya kalau ibu ngantar sama bapak, ngantar bapak ngantar, ibu ngantar sampai ke Mesir? Ke airport. Ke airport ya. Jadi ibu sama-sama dengan Ustaz Farul Razi kan, Buya Alidin juga. Jadi sempat juga orang tua ini neteskan air mata gitu kan. Tahun berapa tadi itu Ustaz? 90 ya. 90 ya. Jadi waktu itu tuh pribadi atau? Pribadi bisa ya? Bisa. Berarti dari segi ekonomi Ustaz lumayan ya dibandingkan dengan dia. Yang penting waktu itu tuh ongkos pesawat berangkat. Kalau sudah bisa berangkat nanti di situ beasiswa agak mudah diuruskan. Karena Buya Alidin sudah punya jaringan. Gitu ya. Ustaz, jadi barangkali bagi Ustadz sampai hari ini itu yang namanya Buya Idarus itu memiliki kesan yang luar biasa ya Ustadz. Termasuk orang tua walaupun bercerai pada usia 2 bulan masih tetap memberikan restu kepada Ustadz untuk bisa menyelesaikan pendidikan baik di di pondok pesantren. Waktu itu sudah di Saran itu ya? Bukan lagi. Bukan Batu Surat Lama. Masih Batu Surat Lama yang ditenggelamkan melalui pembangunan itu ya. PLTA.
Jadi waktu itu tuh Ustaz berangkat itu pesawat berapa ongkosnya begitu? 1.200.000. Masih murah kan? Berapa lamanya Ustaz di sana menunggu baru bisa dapat beasiswa? 3 bulan udah oke. Udah oke ya? Itu prosedurnya? Ya pokoknya diurus bahan-bahan syarat untuk masuk kuliah. Keluar surat keterangan bahwa kita sudah diterima di Al-Azhar, langsung diantarkan ke apa istilahnya Wazir Su'ud Ad-Diniyah, kalau kitanya Menteri Bidang Agama. Nah, cuman di situ juga merangkap wakaf infaknya. Jadi yang saya termasuk juga adik Buya Laidin, bertiga kami itu dari situ. Kalau dari Al-Azhar itu ada tempat khususnya kan. Kalau kami berangkatnya pribadi. Kalau yang berdua itu ditanggung oleh Pak Gubernur, saya pribadi berangkat. Dapat surat keterangan tasdik namanya kan, surat keterangan bahwa kita terima. Masukkan ke badan ambil zakat tadi udah. Bulan depan langsung keluar. Itu beasiswa, apakah itu yang disebut dengan Baitul Malnya Al-Azhar itu bukan? Bukan. Bukan. Itu khusus Menteri Wakaf. Menteri Wakaf ya. Menteri Wakaf. Tapi kalau yang Baitul Malnya Al-Azhar itu beda. Beda lagi. Beda. Ya. Nah itu dalam setahun itu untuk orang Riau ya. Waktu itu berapa orang yang berangkat? Kami 3. 3 orang. 3 orang saja ya. Dari Batu Surat. Batu Surat. Sementara dari pondok lain? Pondok lain ada. Ada juga ya? Ada. Cuman nggak tahu entah dari mana tuh apanya. Apanya kan yang menjembatani untuk kesananya. Tapi yang pasti dari Darussalam 3 kami. 3 orang ya. Nah, jadi Ustaz, setelah Ustaz mendapat beasiswa tadi, ada nggak kira-kira semacam perjanjian dengan Menteri Wakaf itu? Artinya kalau dalam setahun mungkin nggak naik tingkat atau turun itu nilainya, ada nggak sanksinya waktu itu? Ada. Kalau 1 kali tak naik dipotong sekian persen. Potong? Entah 35% waktu itu. Iya. Jadi saya sempat juga bagian terpotong itu. Tapi berusaha lagi. Gitu. Waktu tahun pertama kena menggebu-gebu maunya ngaji antara hari ujian. Begitu ya. Jadi jadwal ujian dengan jadwal keberangkatan tuh prosesnya sama kan. Jadi terabaikan. Situ kenanya. Jadi ya tentulah kalau di Mesir tentu orang banyak yang berminat untuk berapa jam itu melalui Sungai Nil itu yang naik apa itu? 1 hari 1 malam lah. Naik kapal laut. Kami naik kapal laut. Itu pun juga dibiayai itu kan? Ada juga yang biayai itu naik haji itu? Enggak, kami pribadi. Jadi nanti pakai uang pribadi, nanti di Mekah dapat kerja kan. Jadi sambil haji kerja, nanti dibayar lagi utang kan. Iya. Jadi itu sejarah Ustadz di dalam bagaimana mendapatkan ilmu itu secara secara sejuk ya. Kemudian akhirnya tamat juga di Batu Bersurat, lanjut ke Mesir. Dan berapa tahun jadinya di Mesir itu? Saya 7 tahun. 7 tahun ya di Mesir? 7 tahun berarti kan 8 semester ya? 8 semester tuh. Lebih enggak? 14 semester. 14 semester ya. Kenapa sampai lama Ustaz? Pertama di periode pertama tuh haji. Yang kedua itu ada istilah tasbiyah. Harus lulus mata kuliah seluruhnya baru naik kan. Kalau usianya kan sistem naik tingkat. Itu mentok lagi 2 tahun. Di tahun ketiga saya harus naik langsung. Alhamdulillah naik. Kemudian di tingkat 4 itu agak 2 tahun lagi kan. Satu baru proses pulang. Jadi mirip dulu di Indonesia ya. Ada semacam bakaloriat ya. Usia muda tuh orang sampai juga 7 tahun kan. Usia muda kan. Nanti secara lengkap S1-nya habis juga 4 tahun kan. Itu dulu. Sekarang ini kan sudah di di press gitu ya. Sehingga S1 sekarang ya kalau orangnya bagus gitu kan itu bisa 4 tahun, tapi kalau bisa juga 7 tahun seperti itu kan. Jadi lama dan sebenarnya itu bukan jadi ukuran. Nah, kita akan mencari ilmu ya Ustaz, ilmu sampai dapat gitu ya. Seperti itu. Nah, Pak Ustaz, barangkali di ujung pertemuan kita pada hari ini tentu Ustaz akan selalu ingat dengan Buya Syekh Haidarus dan juga tidak akan pernah melupakan jasa orang tua.
baik ibu maupun bapak yang semuanya sudah berjasa untuk mengantarkan Ustaz. Sebelum saya lanjutkan lagi, itu S1 di Mesir, S2-nya, S3-nya? S3 dengan S2 di IAIN atau UIN Padang. UIN Padang ya, jadi Mumbonjol ya, di UIN Padang. Terus kabarnya Ustaz ASN? Ya. Di mana tuh? Sebelum di Pekanbaru tuh pernah di... Ya, saya pulang dari Mesir tahun 97 September. Iya. 98 ngajar di UIN Imam Bonjol. Imam Bonjol, terus. Sampai 2003. Iya. 2003 keluar SK, ngajar di IAIN Batu Sangkar. Waktu SK keluar tuh S berapa tuh? S2? S2 ya? Ya. S2. Oke. Jadi 2003 diangkatnya dosen. Iya. Ngajar di IAIN Batu Sangkar, tapi tinggal tetap Padang. Iya. Tinggal tetap Padang. Iya. Kemudian sampai 2019. 2019 ya. 2019 pindah ke UIN Suskah. Jadi plusnya baru ngajar di UIN ini, UIN Suskah 2020. 2020 ya. Nah, jadi Ustadz itu diangkatnya bukan di Riau, tapi di Sumatera Barat melalui UIN Padang. Kemudian dapat SK di waktu itu masih Stein berangkat. Stein yang berubah jadi IAIN Batu Sangkar. Kenal dengan rektornya Pak Kasmuri Selamat? Kenal. Nah, sekarang juga sudah di Riau ya. Sudah pindah. Pindah ke Pekanbaru. Kami sama-sama pindah. Ya, oke Ustaz. Terakhir kita sama-sama baca Al-Quran untuk almarhum Buya Aidarus dan juga untuk kedua orang tua dan juga tentu untuk orang tua kita bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih ya Ustaz. Ya, sama-sama. Dan Ustaz siang ini bisa menerima kehadiran kami dari tim Bang Wakis Channel ya. Iya. Bang Wakis Channel dengan program intip tadi ya. Ya, salam. Informasi tentang ilmu dan peradaban semoga ya bermanfaat ya untuk masyarakat kita dan terutama anak-anak muda ya. Mesti mereka menuntut ilmu pengetahuan. Kalau mau jadi orang hebat harus berilmu ya. Mungkin terakhir ada pesan Ustaz nih. Pesan saya pertama, kalau ilmu agama ini sepertinya penampungnya harus bersih. Yang kedua harus ada mursyid. Mursyid itu seorang yang memiliki karismatik, juga bersih. Kemudian orang tua tidak bisa diabaikan. Yang keempat harus sufi itu, tasawuf itu harus dipegang. Jadi saya sampai sekarang masih pakai itu. Jadi saya memasuk tarekat di itu sama Buya Alidin. Anak-anak saya kenapa saya masukkan ke situ? Karena belum bisa saya menghilangkan sosok Buya Aidarus. Jadi anak saya masukkan ke situ wajib masuk tarekat. Walaupun belum berkhalwat. Tapi minimal itu warisan dari Buya Aidarus. Dan saya sudah janji sama Buya Alidin, insya Allah kalau tak ada halangan, 4 anak saya laki-laki insya Allah saya tetap akan menyekolahkan di warisan Buya Aidarus. Barangkali itu aja. Makasih Ustaz. Semoga yang terakhir ini yang mungkin sangat penting lagi nih untuk dicamkan oleh anak-anak kita ya. Sebagai pewaris kita di masa yang akan datang. Sekali lagi semoga bermanfaat. Sudah penonton, demikian wawancara kami dengan Bapak Dr. Haji Kasmidin CMA tentang sosok Buya Aidarus dan juga pengalaman beliau mulai dari taman SD sampai tamat strata 3 atau doktor, dan hari ini beliau masih berkiprah sebagai seorang dosen negeri. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.